Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Desain UI UX kelas B. Kelompok kami ada Farhan Ramadhani, NIM 10-19-10-28, ada Muhammad Faraiza Putra Palapa, 10-19-10-54, saya sendiri Nayumi Oriza Parwansa, 10-19-10-64, ada Yasmin Raniah, 10-19-10-90, dan Zidan Zulikar, 10-19-10-92. Outline yang kami bahas ada 4. Yang pertama ada rekap atau penjelasan singkat dari iterasi 1 ke 5, yang kedua ada evaluasi dari UX, yang ketiga ada perbaikan desain dan prototipe akhir, yang keempat ada demo yaitu link YouTube demo prototipe akhir. Yang pertama ada iterasi 1 sampai 5. Pada era ini jual beli motor second mengalami penurunan karena terdampak pandemi, yang awalnya orang-orang memerlukan motor untuk berpergian. Karena dampak ini sebagian orang menjadi jarang berpergian dan tidak memerlukan motor. Selain itu juga yang awalnya bisa bebas mengunjungi showroom untuk melihat dan mencoba langsung menjadi terbatas. Dan mencoba karena pandemi. Dengan Moon diharapkan dapat membantu penaikan penjualan motor second di Balikpapan dengan melakukan pemasaran dengan menggunakan aplikasi ini. Yang kedua ada idea generation yang dimana ada 5. Yang pertama ada analisis permasalahan sekitar, yang kedua ada analisis kebutuhan, yang ketiga ada tahap pemunculan ide, yang keempat ada diskusi pengembangan ide, dan yang terakhir ada menentukan ide. Terus ada research. Dari kesimpulan riset yang kami ambil dari survei yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 58,5% responden tidak kesulitan mencari informasi tempat jual beli motor second dan 41,5% responden yang kesulitan mencari informasi tempat jual beli motor second. Kemudian hasil dari survei sebanyak 58,5% responden yang menjawab mungkin, 39,6 responden yang menjawab iya, dan 1,9 responden yang menjawab tidak tertarik untuk menggunakan Moon. Berikut ada persona, empathy map, user story, user journey dari yang kami wawancarai. Ada 3. Ada dari Kak Rama Yogaswara, Fani, dan Galang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya akan masuk ke empathy map dari 3 orang yang kami wawancarai. Pertama ada Kak Ramaya Yogaswara, kemudian Fani dan Galang. Berikut adalah user story yang berdasarkan pada hasil wawancara adalah sebagai berikut. Satu, sebagai user, saya ingin menandai tempat jual beli motor second sehingga saya dapat mudah menemukannya di kemudian hari. Kedua, sebagai user, saya ingin mengetahui spesifikasi produk sehingga saya dapat mudah menemukan informasi. Ketiga, sebagai user, saya ingin mencari tempat jual beli motor second yang berstatus verified sehingga saya dapat percaya bahwa tempat jual beli motor second valid. Keempat, sebagai user, saya ingin melakukan registrasi akun sehingga saya dapat membuat ulasan terhadap tempat jual beli motor second. Berikut adalah user journey dari aplikasi Mundi. Kemudian ada user flow. Nah, pertama itu ada landing page. Setelah ada landing page, itu ada halaman login atau registrasi. Bila pengguna memilih login, maka akan masuk halaman login dan user memasukkan username dan password yang telah terdaftar. Kemudian masuk ke proses verifikasi data. Jika berhasil, maka akan ke halaman home. Untuk registrasi sendiri, akan masuk ke halaman registrasi, kemudian halaman pengisian data user. Kemudian
Proses verifikasi data, bila data berhasil akan masuk ke halaman home, bila gagal akan masuk ke halaman login atau registrasi. Baik, selanjutnya itu ada user flow halaman home, itu user menekan navbar search menuju ke halaman search. Kemudian user mengetik dan memilih showroom menuju ke halaman feed showroom. Kemudian yang kedua itu ada halaman home, user memilih showroom yang diinginkan menuju ke halaman feed showroom. Kemudian user mengklik foto motor yang menarik menuju ke informasi motor. Kalau user memutuskan untuk beli motor lain, maka dia akan kembali ke halaman feed showroom. Kemudian jika user menambahkan motor sebagai motor favorit atau motor pilihan user, maka akan menuju ke halaman favorit. Next. Kemudian ada information arsitektur, itu ada landing page, kemudian ada menuju ke login atau sign up, kemudian ada home page, lalu ada feed showroom, itu terdiri dari detail showroom, ulasan, chat, kemudian ada bottom navbar, itu ada home, profil, kemudian profil ada akun pengguna, kemudian logout, kemudian di sebelahnya ada search, kemudian itu menuju ke cari showroom, dan yang di bawahnya itu menuju ke favorit showroom. Next. Kemudian selanjutnya evaluasi UX. Pendahuluan, pada suatu aplikasi penting bahwa mempertimbangkan antara muka pengguna yang bisa mudah digunakan. Usability merupakan sebagai kurang kualitas pengalaman pengguna ketika berinteraksi dengan suatu produk atau sistem. Permasalahan pada aplikasi Moon bisa diidentifikasi dengan melakukan evaluasi UX. Evaluasi UX terkait fitur-fitur pada aplikasi Moon ini dengan menggunakan metode User Experience Questionnaire atau UEQ. Metode UEQ dilakukan bertujuan untuk mengetahui secara langsung pengukuran terhadap UX oleh responden. Apakah fitur yang ada pada aplikasi Moon di atas sudah sesuai atau belum untuk mencapai tujuan dari pengguna. Tujuan dilakukannya evaluasi UX ini adalah untuk bisa mengetahui permasalahan terkait UX dan memperbaiki UX berdasarkan hasil pengujian. Dan ada metode. Pada evaluasi UX, Moon menggunakan metode User Experience Questionnaire atau UX. UX merupakan metode untuk mengumpulkan data terkait UX suatu produk atau aplikasi dari pengguna yang berinteraksi langsung dengan sistem. Sehingga kesan-kesan pengguna inilah yang dikumpulkan untuk menilai produk tersebut. Metode UEQ terdapat 6 parameter, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada attractiveness, kesan keseluruhan produk. Apakah pengguna menyukai atau tidak menyukainya. Yang kedua ada perspicuity, apakah mudah untuk mengenal produk. Apakah mudah mempelajari cara menggunakan produk. Yang ketiga ada efisiensi, bisakah pengguna menyelesaikan tugas mereka tanpa usaha yang tidak perlu. Yang keempat ada dependability, apakah pengguna merasa mengontrol interaksi. Yang kelima ada stimulation, apakah pengguna produk itu menarik dan motivasi, apakah menyenangkan untuk digunakan. Yang keenam novelty, apakah produknya inovatif dan kreatif, apakah produk menarik minat pengguna. Kemudian pada Wiki memiliki 26 item untuk evaluasi produk dengan berbagai bahasa yang telah disediakan pada website www.wikionline.org untuk didownload. Setelah mendapatkan data dari responden yang telah mengisi 26 item tersebut, kemudian memasukkan datanya ke data analysis tools yang bisa didownload juga pada website. Dalam bentuk Excel bisa langsung secara otomatis mendapatkan hasilnya dalam 6 parameter Wiki, yaitu hasil rata-rata atau mean. Setelah itu, agar mendapat hasil di mana kategori user experience, dilakukan pengukuran benchmark untuk mengetahui perlu tidaknya perbaikan. Hasil dan pembahasan. Setelah dilakukan analisis berdasarkan data kuesioner yang didapatkan dari 30 responden dengan metode Wiki atau User Experience Questionnaire, maka didapatkan hasil nilai yang disesuaikan atau dikonversikan ke skala Wiki. Dengan nilai dapat dilakukan perhitungan rata-rata atau mean dengan hasil mean sebagai berikut. Yang pertama ada skala Trickness, itu mean-nya 1,750, kemudian ada persuasiveness-nya itu mean-nya 1,800, kemudian ada efisiensi minus 1,783, kemudian ada dependability 1,598, kemudian ada stimulation 1,767, kemudian novelty-nya 1,42. Menunjukkan bahwa nilai rata-rata lebih dari 0,8 sehingga bernilai positif evaluation. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian
dapat dilihat dari tabel sebelumnya, dapat dilihat pula juga dalam grafik nilai rata-rata dalam skala UEQ sebagai berikut pada gambar di atas. Next. Kemudian dapat mengukur UX kembali dengan nilai benchmark yang sudah ada. Pada diagram benchmark terdapat 5 tingkatan, yaitu mulai dari bad, below average, above average, good, dan excellent. Pada skala attractiveness, perspicuity, efisiensi, dan dependability mendapatkan hasil good, sedangkan pada skala stimulation mendapatkan hasil excellent. Novelty mendapatkan hasil above average atau di atas rata-rata. Hal ini dapat didasarkan bahwa user experience yang dihasilkan dari data responden adalah bagus untuk aplikasi Moon. Kemudian outline ketiga yaitu ada iterasi 7, yang mana perbaikan desain dan prototipe akhir. Di sini ada perbaikan desain untuk desain perbaikan warna, perbaikan tampilan untuk penggunaan warna yang lebih disesuaikan agar tampak lebih eye-catching. Dapat dilihat pada gambar sebelum dan sesudah. Perbedaan warna dari yang sebelumnya memiliki kesan gelap atau suram, menjadi terang dan cerah. Perbaikan warna tersebut dilakukan karena masukan dari para user yang kami dapatkan melalui Google Form, sekaligus responden kuesioner yang ternyata lebih menyukai warna yang terang dan terkesan cerah. Kemudian desain perbaikan verifikasi, perbaikan tampilan untuk icon verified yang dibuat agar terlihat lebih jelas. Pada gambar before itu di ujung kanan icon verified itu kurang terlihat sehingga dilakukan perbaikan desain seperti pada gambar after. Perbedaan logo verified yang sebelumnya ada di dalam gambar dan menjadi tidak terlalu terlihat, maka diperbaiki seperti pada gambar after. Kemudian yang ketiga ada desain perbaikan bottom navbar. Perbaikan tampilan untuk membuat bottom navbar di setiap halaman. Sebelumnya pada halaman-halaman tertentu belum memiliki bottom navbar. Namun setelah diperbaiki pada halaman berikut memiliki bottom navbar. Contohnya di sini ada halaman favorit. Kemudian untuk demo dapat dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada demo prototipe akhir. Reja bisa di-unmute dulu nggak? Stop screen share. Oke. Sudah masuk kah, teman-teman? Halo, udah masuk kah ini ya, presentnya? Oke, yang pertama ini dari awal ya. Kalau kita belum punya akun, kita bisa sign up terlebih dahulu, masukkan email, password, dan lain-lain. Setelah itu bisa register. Untuk dari login sama tinggal masukin email, password, login. Kemudian kita pilih ini mau yang mana, showroomnya yang atas. Ini koleksi motornya. Ini ada ulasannya juga. Kalau ingin ditandai bisa ditandai dengan love. Ini juga tidak apa. Ada fitur chatnya juga di sini. Jika ingin melakukan chat dengan pemilik showroom. Kemudian di sini ada koleksi motornya, ada deskripsi motor, merek, tahun, harga, dan lain-lain. Selain itu juga di sini ada fitur search. Kita bisa mencari showroom. Seperti ini. Kembali ke awal tadi ya.
Kemudian selanjutnya ada fitur yang tadi yang love itu, fitur favorit, ini ditandai favorit, kembali. Kemudian ini ada fitur profil. Nama pengguna, email, jika ingin logout tinggal logout, kemudian jika ingin ubah password bisa diubah langsung di sini ya. Simpel. Baik, seperti itu saja. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.